Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, wabil khususnya yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Haji Zainal Abidin selaku Ketua Musholah Darussalam, mata'anallah bituli hayati, terdoakan panjang umurnya, sehat afiat. Juga yang sama-sama saya hormati Bapak Ramlan, Ketua RT 10, dan juga Bapak Mardana, Ketua RT 014, dan Bapak Ibrahim selaku sesepuh dari Musholah Darussalam. Dan tak lupa yang saya cintai, yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Imam Baihaqi selaku MC kita. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, orang tua kita seluruhnya Allah kasih sehat afiat, panjang umur, barokah rezekinya, barokah anak-anaknya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini disampaikan pada bulan suci Ramadan wafat husnul khotimah, amin ya rabbal. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Farisi. Mungkin bagi yang sudah kenal mungkin tak perlu dikenalkan, tapi saya yakin masih ada yang belum kenal. Nama saya Ahmad Al-Farisi, saya temannya Bapak Khairul Soleh, tinggal di Pulau Kalibata. Mungkin kalau para jamaah kenal Ustadz Musonif, nah itu uwak saya. Nah, saya keponakannya. Ya, alhamdulillah dulu pernah kesini ya, kalau nggak salah pas almarhumah istri beliau wafat bersama Babi Aldo waktu itu ya. Cuman dulu kayaknya gondrong ya, nah, sekarang udah ditebang ya. Rambutnya udah ditebang ya, jadi udah agak gondrong lagi. Dan kegiatan sehari-hari biasa mengajar di sekitaran Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini rezeki saya bisa silaturahim ke Musholah Darussalam. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, saya nggak berpanjang kalam. Mungkin ada sebagian kita yang belum makan malam. Ada? Apa udah semua? Kalau udah semua, saya yang belum ya. Karena saya keliling dari Subuh ngajar di Masjid Al-Abrar Ragunan. Habis dari Ragunan jam 8 pagi berangkat ke Cipete. Gitu. Istirahat sebentar zuhur ya, sebelum asar berangkat lagi ke Ciledug. Ciledug pulang langsung ngajar di Akri sini, Masjid At-Taubah. Habis dari Akri langsung ke sini. Antara habis dari sini lanjut lagi ke Masjid Al-Ikhlas Jalan Amil. Nah, doain panjang umur sehat afiat. Amin. Makanya kalau udah mulai doyang-doyang, goprak angkat aja nanti. Ya, karena sebenarnya yang namanya waktu itu nggak ada ukurannya ya. Dikatakan oleh ulama yang namanya umur bisa bertambah, bisa berkurang. Artinya apa? Bertambahnya umur dengan kebaikan. Kalau kita banyak berbuat baik, orang sering sebut-sebut nanti nama kita. Itu namanya panjang umur. Ada orang umurnya 40 ya, tapi ya dia punya kebaikan panjang terus. Sampai sekarang masih disebut namanya Imam Nawawi. Umurnya sampai 45. Tapi sampai sekarang namanya masih disebut. Itu namanya umur panjang. Ada orang umurnya 60. Cuman sejak umur 40 orang nggak sebut-sebut, berarti umur 40 udah meninggal dunia. Hakikatnya begitu. Maka kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat di dunia Allah panjangkan umur kita. Pada malam hari ini kita akan membahas persiapan menyambut bulan suci Ramadan ya. Kalau orang pengen bertanding, kalau bola nih bertanding lawan tim dari luar negeri, kira-kira perlu latihan nggak? Kira-kira perlu buat modal gak? Sama, kita nih besok pengen bertanding nih. Di mana bertandingnya? Di bulan Ramadan. Kalau kata guru saya hadirin begini, kita kalau beramal di bulan biasa menang banyak. Orang malam-malam biasa begini jarang yang sholat malam.
Maka nggak ada saingannya kita. Malam kita bangun, nggak ada saingannya. Orang kita doang yang sholat. Puasa di bulan sekarang jarang yang puasa. Maka kalau kita puasa nggak ada saingannya. Baca Quran, udah keren banget orang sekarang baca Quran. Nggak ada saingannya. Tapi nanti di bulan puasa, semua orang yang nggak pernah sholat malam, bulan puasa sholat paling sekurang-kurangnya tarawih. Pernah nggak sholat di luar Ramadan, sholat sunnah 20 rakaat? Lah kali, hujan bekelir, pulau banjir. 20 rakaat hadirin, Nabi aja 11. Ini bulan Ramadan, orang yang mana aja pasti sholat tarawih. Kecuali yang lagi narik gojek, enggak tuh. Lewat itu ya, ntar malaman dikit kali sholatnya itu. Coba bayangin di bulan puasa, saingan kita banyak hadirin. Semua orang sholat malam, semua orang sholat witir. Baca Quran jangan ditanya. Yang biasa nggak baca Quran, bulan puasa dibuka Qurannya. Dibuka doang. Setelah MP3 yang baca. Tuh, Quran dibuka. Yang biasa hari biasa pada nggak puasa, Ramadan puasa. Jadi kalau kata guru saya, kalau kita masuk bulan Ramadan banyak saingannya, maka kita harus berlomba-lomba main banyak-banyakan amal. Nah makanya kalau kita nanti berlomba di bulan Ramadan, kita harus bersiap-siap dengan kita memiliki 3 persiapan. Apa persiapan yang pertama? Persiapan yang pertama adalah persiapan ilmu. Ya. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan begini hadirin. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan alam semesta. Saya mau tanya, itu Allah ciptakan buat siapa? Nah, buat manusia. Saya mau tanya, ukuran matahari sama ukuran manusia gedean mana? Ukuran manusia dengan ukuran matahari lebih gede mana? Lebih gede matahari, kemana-mana. Pertanyaan kita, matahari yang begitu besar diciptakan Allah, tujuannya untuk apa? Untuk manusia. Ya. Kita pengen makan gado-gado dari tumbuhan. Tumbuhan untuk hidup butuh fotosintesis harus menggunakan cahaya. Berarti matahari diciptakan untuk tumbuhan. Tumbuhan diciptakan untuk siapa? Manusia. Berarti matahari diciptakan untuk, luar biasa nggak? Kita yang sekecil upilnya matahari itu diciptakan matahari yang begitu besar cuman buat kita doang. Bulan diciptakan Allah buat apa? Manusia. Nggak ada bulan, nggak ada kalender hadirin. Kita mau puasa lihat apa besok? Lihat bulan. Lihat kalender mah Muhammadiyah itu. Di sini Muhammadiyah apa NU di sini? NU ya? Oh, kalau saya, nenek saya 2 hadirin, engkong saya bininya 2. Yang satu NU, yang satu Muhammadiyah. Makanya engkong saya hebat, bisa nyatuin Muhammadiyah sama NU gitu. Maka saya cucunya Muhammad NU gitu. Kadang ceramah di NU, kadang di Muhammadiyah. Begitu hadirin itu. Ini netral gitu. Ini matahari, bulan, gunung, air, sungai, laut, semua diciptakan sama Allah cuman buat manusia. Bayangin coba. Untuk apa manusia diciptakan itu semua? Untuk 2 tugas. 2 tugas doang. Manusia, ane ciptakan langit, bumi, matahari, bulan cuman bikin ente 2 kerjaan doang. Apa itu 2 pekerjaan itu? Buat ngaji, ame buat ibadah. Udah itu doang. Diciptakan semua alam semesta cuman 2 tujuan Allah. Manusia biar ente pada ngaji dan ibadah. Coba bayangin tuh ya. Matahari yang besar diciptakan agar kita bisa ngaji ame ibadah. Allah nggak nuntut kita yang aneh-aneh, enggak. Apakah manusia disuruh bikin pila? Kagak. Apakah disuruh punya mobil? Kagak. Tapi manusia diperintahkan cuma 2, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan ibadah nggak bakalan sah kecuali harus pakai ilmu. Banyak sekarang orang ibadah nggak pakai ilmu, jadi imam nggak pakai ilmu. Ada, bukan di sini.
Oh di sini mah ilmunya lengkap saya tahu. Saking rajinnya sholat johor 8 rakaat hadirin. Ada gak yang 8 rakaat? Ada di sini? Nggak ada. Di tempat saya banyak pak. Sholat johor 4, qobliyah 2, ba'diyah berapa rakaat? 8 itu. Kalau belum 8 belum keren namanya sholat johornya. Iya. Sholat subuh berapa rakaat? 4. 2 sholat subuh, qobliyah 2. Makanya kalau kata guru saya kalau sholat johor jangan 4 doang, kurang keren. Tambahin 4 lagi yang sun. Itu pakai ilmu namanya. Ya. Jadi kalau kita ibadah apapun harus pakai ilmu. Sholat kudu pakai ilmu. Jadi imam harus pakai ilmu. Ada di tempat saya tuh orang sholat jadi imam nggak pakai ilmu. Ya. Imamnya lupa rokaat. Berapa rokaat? Sholat asar 3 roh. Saya mau tanya asar 3 apa 4? 4. Ini asar 3 roh. Salam assalamualaikum warahmatullahi. Baru 3. Yang unik jamaah satu jamaahnya semua 3 rakaat juga. Setelah saya sholat, nih kata makmumnya kayaknya kurang dah kayaknya. Imamnya juga kayaknya kurang ya. Kurang tuh. Harusnya kalau pakai ilmu nih, ya imamnya salah tanbih ditegur subhanallah begitu. Jadi pas tahiyat akhir nih, pas bangun kan diri tuh, imamnya tahiyat akhir. Tegur, subhanallah. Imamnya harus sadar kalau punya ilmu. Oh iya, salah, bangun. Ini imamnya salah, makmumnya ikut salah. Imamnya kurang ilmu, makmumnya kurang ngomong lagi. Harusnya nggak usah ngomong, habis salam selesai kurang gitu. Bilang aja gitu, sebatas ini ya, kurang gitu. Udah, imamnya bangun lagi, sholat lagi, masih boleh. Itu kalau pakai ilmu. Ada kalau zaman sekarang unik, imam yang pinter malu, makmumnya ya bodoh tapi berani. Karena ada begitu ya di kampung saya ini ada imam kalau ke mushola nungguin qomat. Ada nggak di sini? Imam nih pinter baca Qur'annya tapi nungguin qomat mulu. Lah kan kasihan jamaah ya. Celingak-celinguk sholawat udah panjang banget sholawat. Udah semua sholat dibaca dah, sholatullah semua dibaca. Ini kok belum datang juga imam nih di rumah nungguin qomat. Ada tempat saya, di sini mah kagak nggak ada. Akhiratu ya karim ya. Tuh. Akhirnya apa? Yaudah mau nggak mau makmumnya yang kurang bisa maju. Makanya kalau kita merasa pernah ngaji Quran, pernah disuruh jadi imam dan bisa maju nggak apa-apa, bukan sombong bukan. Ya kalau orang ada tawadu bukan pada tempatnya salah. Ya. Nah ini kejadian hadirin. Ya, kemarin ada kiai cerita, ada makmum, ya ada orang bodoh, man berani, ada orang pinter cuman penakut, nggak pedean, kan begitu ya. Akhirnya sholat dah tuh main dorong-dorongan, kata yang pinter, lu aja maju. Kata yang bodoh, lah gue gak punya ilmu, lu yang maju. Gue sih berani-berani aja, cuman gue gak punya ilmu. Singkat cerita, ini yang pinter dah maksain, udah lu maju, kalau salah gue bilangin begitu. Akhirnya si makmum maju jadi imam yang bodoh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang yang pinter tanbih, subhanallah. Lah lu salah apa dalam hatinya nih? Baru bismillah udah tanbih aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Salah apa nih aneh? Baru alhamdulillah udah tanbih aja. Emang karena orang bodoh dinegur belakang. Lu kan yang nyuruh gue imam, ngapa lu salahin mulu kan gitu. Kata makmumnya yang pinteran, lah ini sholat johor. Bacanya kenceng tanbih. Lah sholat johor bacanya apa tuh? Pelan itu. Intinya jadi imam kudu pakai ilmu. Jadi makmum kudu pakai ilmu. Ada perempuan jamaah emak-emak, mungkin nyontoh laki-laki, sholat imamnya salah, subhanallah. Emak-emak tepok tangan. Didengar mungkin di nguping kita ngaji nih, kalau emak negor imam tepok tangan, begitu. Wah nepok nyamuk itu. Tepok tangannya gimana guru? Begini tangan itu, begini aja cukup tuh. Gitu, bukan begini. Ini namanya orang ngaji dari rumah nih, makanya pentingnya ngaji datang ke mushola. Biar ngapa? Biar dengar kagak salah. Dengar dari mushola, ibu-ibu kalau ada imamnya salah tepuk tangan. Begini.
Kan kalau kita ngaji di musola, ngeliat kan bagaimana cara napok tangannya. Saya contohin begini, yang di rumah dengar, lihat gak? Enggak, yang di rumah tahu nggak? Akhirnya salah nggak? Salah, itu makanya kudu datang ke musola. Boleh-boleh ibu-ibu nih kalau mau datang juga nggak apa-apa kali ya. Boleh nggak ibu-ibu datang? Boleh ya, apalagi bawain makanan dah tuh, cakep udah. Lah kan akur, laki-laki ngaji, emak-emak yang nyiapin makanan akur tuh, jadi pahalanya dapat. Gitu. Nah, ini makanya saya rekam di YouTube. Nanti kalau bisa, kalau yang pengen nonton rekamannya, buka channel YouTube saya. Namanya Ahmad Al Farisi Channel. Jangan lupa like, komen, dan sub. Nah, paham dah tuh. Nambah dah tuh berapa tuh follower tuh, udah lumayan udah. Ya. Jadi pentingnya hadirin kita punya ilmu. Puasa kudu juga pakai ilmu. Ini kadang-kadang ada orang sembarangan aja. Ya, maaf nih. Kalau kita bulan puasa ada gak yang buang hajat? Ada. Ada cebok, ada caranya hadirin. Karena sebagian guru kita mewanti-wanti jangan sampai kalau kita buang hajat di tengah lagi puasa, kita batal cuman gara-gara ceboknya nggak bener. Ya. Jadi kalau ada cebok, maaf ya, kan kalau kita buang hajat, kan ada kotoran tuh, udah keluar, ya. Kan kadang-kadang kalau udah keluar tuh bisa masuk gak tuh dia? Mungkin malu kali masuk lagi. Itu kalau masuk lagi pertanyaannya batal nggak itu? Batal hadirin. Ya. Jadi kalau kita udah keluarin aja, jangan pakai keluar dimasukin lagi, kalau orang beludah ditarik lagi begitu, jangan. Terus yang kedua, ceboknya. Ada batasannya, jangan sampai kita ya membasuhnya atau masukin tangan kita kemana? Ke lubang daripada dubur kita. Cukup di luarnya aja yang zohir itu. Termasuk bagaimana kalau kita mandi di bathtub. Insya Allah sih orang sini ada gak yang mandi pakai bathtub? Kayaknya sih kagak ya. Ada yang pakai bathtub sini, pakai bak ya. Nah kalau orang kaya kan mandi pakai bathtub, enak banget itu. Ambil baca koran, ambil main HP, ketiduran HP-nya tenggelam. Gimana tuh lagi puasa tiduran di bathtub, batal kagak? Orang berenang bagaimana, kan begitu. Itu ada ilmunya. Ngerokok hadirin ini, saya pernah lihat ada orang lagi azan masih ngerokok. Boleh nggak? Udah azan ngerokok? Boleh orang azan maghrib gitu. Iya, dengerin dulu, makanya udah boleh-boleh aja. Azan maghrib boleh ngerokok? Boleh. Azan yang nggak boleh azan subuh. Ini ada orang azan subuh, udah azan masih ngerokok, bus begitu. Kita tanya, bang, nggak boleh bang, udah azan ngerokok. Itu nggak tahu hadisnya. Cia pakai hadis dia. Qala Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara kalian yang ketika azan masih megang sendok, maka jangan lepaskan, selesaikan. Begitu kan hadisnya. Kama qala Nabi SAW. Ya, jadi ada hadis kata Rasulullah, siapa yang lagi makan terus azan, terusin makannya. Nah ini perlu penjelasan hadirin. Ini azan yang mana? Karena azan subuh di zaman Nabi ada dua. Azan yang pertama sebelum subuh, azannya Bilal bin Robah. Azan kedua azan pas subuh, azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Di sini azannya berapa kali kalau subuh? Sekali. Di Jawa ada tuh yang 2 kali. Ada orang-orang tua kita ikut tur ke Jogja, diazan di masjid, pas ke masjid sepi. Ini sepi amat, masjid udah azan. Ternyata azan sebelum subuh. Di sini nggak ada. Dulu ada, iya. Berarti ngikutin zaman Nabi tuh. Ya, sekarang di Mekah juga masih ada 2 kali azan. Ya. Agar apa azan yang pertama? Agar orang datang ke masjid siap-siap. Azan yang kedua, azan mulain sholat. Nah ini hadirin tuh. Jadi boleh-boleh aja kalau kita ngerokok. Di mana? Azan yang pertama. Kalau azannya 2 kali masih ngerokok nggak apa-apa, karena hadisnya begitu. Tapi kalau sudah azan yang kedua, mulut kita masih ada gorengan, muntahin gorengannya. Mulut kita masih ada es teh, buang es tehnya. Nah ada orang nih, ya, dia pengen buang mubazir. Kan buang makanan apa tuh? Mubazir dosa nggak? Dosa, nggak boleh mubazir. Jangan buang-buang makanan. Tapi kalau dia nggak buang, sayang gitu. Dia kan kalau ditelan batal, dibuang mubazir. Ya. Iya, orang ngerokok nih, gitu. Orang makan gorengan. Kalau udah azan ditelan batal, dibuang
mubazir. Telan dosa, buang airnya tahan sampai maghrib tuh begitu tuh. Iya kan ya? Sekarang saya mau tanya, buang makanan dosa nggak? Dosa, mubazir namanya. Walaupun cuma gorengan kita buang gitu, kita lepain dosa. Makanya makan nggak boleh penuh-penuh. Kenapa? Ntar muntah. Itu yang bikin dosa. Jadi kalau kita makan kenyang itu nggak masalah kalau nggak muntah. Kalau kita makan sampai muntah, sampai keluar lagi kan mubazir itu. Nah makanya kasusnya ada orang sahur, pas banget makan, di tengah makan azan. Dia mau buang mubazir, dia mau telan batal. Terus bagaimana caranya tuh? Nah, iya. Ini kalau kita punya ilmu dalam ilmu usulul fiqh, kalau ada dua hal yang mudorot, yang haram, pilih yang paling ringan. Pilih yang paling ringan mudorotnya. Misal capres ada 3 misalnya, misalnya. Yang 1 mudorot, yang 2 mudorot, yang 3 mudorot. Mana yang paling ringan mudorotnya? Kan gitu ya. Kita pilih capres misalnya nih 01, ada Om Paloh di situ. Yang kedua ada Om Wowo di situ, Om Luhut di situ. Yang ketiga ada Ibunda Hajah Megawati kan gitu. Ini 3-3-nya wah, ini aneh nggak demen sama dia, aneh nggak demen sama dia. Pilih yang paling ringan mudorotnya. Kalau memang semuanya mau mudorot. Sama kayak tadi, buang mudorot, nelan mudorot, yang paling ringan mana? Buang. Ya. Itu hadirin. Nah, itu ada ilmunya. Jadi sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, termasuk bikin anak juga ada. Ini jangan asal-asalan, makanya jadinya kayak begini tuh. Iya, kalau ngaji makan gorengan dikantongin kan asal-asalan namanya tuh. Ya hadirin nih, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu beliau pas pengen nikah dicari perempuan yang soleha. Jadi kalau kita pengen punya anak, termasuk telat kalau ngedidik anak itu pas ketika punya anak telat. Kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, usahanya pas lagi nyari bini. Jadi kalau kita pengen nyari istri yang soleha, cuman emaknya nggak soleha, lah repot. Pengen punya anak soleh, emaknya nggak soleha, susah. Ya, kita suruh nak sholat, kata anaknya, ya ibu aja masih nonton sinetron, begitu aja deh. Susah. Ya. Maka cara kita punya anak yang soleh, cari ketika apa? Nyari istri. Ini beliau nyari istri, dicari yang paling soleha. Sampai ketika sudah dinikahkan, kata beliau begini nih hadirinnya sama bininya. Ini bahasa kitanya ya, yang kamu jangan makan apapun dari manapun. Jangan makan harta orang tuamu, jangan makan sedekah dari siapapun kecuali dari saya. Jadi selama malam pertama sampai 40 hari itu bini kagak dicolek-colek. Kira-kira sanggup apa kita? Nikah malam pertama sampai 40 hari nggak dicolek-colek Pak RT, gimana itu? Hah? Bekerut gak tuh kira-kira? Lah orang nikah mau ngapain? Kan mau nyolek bini kan gitu. 40 hari gak dicolek. Kenapa? Aneh takut kalau aneh bikin anak sebelum 40 hari, bisa jadi dia masih makan harta yang syubhat dari orang tuanya. Jadi dibersihin dulu 40 hari itu. Jadi kita kalau makan haram itu ngebersihin 40 hari. Ya, terlanjur makan haram misalnya, itu bersihnya 40 hari. 40 hari berikutnya kalau kita makan yang halal baru normal lagi. Nah itu, jadi terprosesnya di badan kita makanan berapa hari? 40 hari. Makanya ada orang minum khamar, nggak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Ini jadi dalil buat orang yang kang mabok. Sholat lu, aneh habis minum semalam, gitu katanya. Ya kan, gara-gara habis minum khamar dia nggak mau padahal sholat tetap wajib walaupun diminum khamar. Ya. Nah ini hadirin, akhirnya apa? Setelah 40 hari dia itu nyapih bininya nggak dikasih makan kecuali dari dirinya, maka setelah itu baru dia punya anak, baru dia bikin anak tuh. Subhanallah. Jadi sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, kawin ada ilmunya tuh. Banyak orang sekarang saya tes bacaan doa malam pertama nggak hafal. Apa nggak kira-kira bapak-bapak di sini? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Apalnya itu katanya. Ustadz saya nggak hafal doa berhubungan, saya hafal doa makan, kan sama-sama dimakan Ustadz, begitu katanya.
Coba dah, pengen punya anak soleh, cuman doa berhubungan kagak apa. Akhirnya apa? Akhirnya setan, jin ikut berhubungan. Kalau seandainya kita bikin anak, jin ikutan bikin juga, setan ikutan bikin juga, akhirnya lahirnya anak pantas kalau misalnya anak kita bengal makin anak setan. Emang bener anak setan dulu, bikinnya barang setan. Yang pengantin muda-muda yang mana yang belakang kayaknya nih. Yang di sini udah senior semua dah nih. Kalau istilahnya udah kupak dah. Coba tes sekarang. Pak, besok kalau cari mantu, punya anak perempuan ada? Ada anak perempuan, masih perawan? Oh, masih ada tuh. Besok datang ke rumahnya ya. Kalau punya anak perempuan, tes Pak. Satu yang pertama, tanyain rukun mandi wajib. Lu besok mau kawin sama anak gua, rukun mandi wajib berapa? Tanya. Wah, nggak tahu Pak. Jangan terima jadi mantu. Lah mandi wajib aja nggak tahu. Lah orang kan abis junub ngapain? Kalau nggak mandi wajib, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, hidup melarat. Hadirin, nauzubillah. Oh, buduk. Yang kedua, tanyain lagi. Ente mau kawin sama anak aneh, apal nggak rukun sholat? Tanya rukun sholat berapa? 13 tuh udah apa? Cocok ini Pak ini. Udah cocok. Mau yang mana yang tunjuk tuh? Yang rada bajunya putih tuh. Ada yang bajunya coklat, ada macam-macam di sini rasanya. Ya, tanya tuh 2 rukun wudu. Tanya lagi berapa rukun wudu? 6 tuh ya. 6. Rukun mandi 2, rukun wudu 6, rukun sholat 3. Yang terakhir tanyain dah, ente udah hafal belum doa bikin anak tuh? Tanyain. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ada orang nggak hafal dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bininya bilang Allah. Emang bener sih kalau kita berhubungan menjaga dari setan. Bacanya auzubillahi minasyaiton. Cuman bukan auzu juga, itu baca Lah bininya bilang Allah gitu. Kayak orang Arab tuh kalau di sono di Arab, kalau kita ngomong bahasa Arab fasih. Ya, bahasa Arab fasih. Itu malah diketawain sama mereka. Sama kayak kita di sini, Pak, bolehkah saya minta air Anda? Begitu kan, ketawain kan, apaan sih lo ngomong begitu amat gitu kan? Orang Arab begitu juga Pak. Kita ngomong nih pakai bahasa fasih banget. Inni uridu an adhaba ila Makkah. Shadaqallahul azim. Kata sadaqallah. Dipikir Quran kali itu. Ente ngomong bahasa Quran tuh fasih banget. Itu hadirin. Jadi yang pertama betul bekal ilmu. Lalu yang kedua, bekal kita menuju Ramadan adalah bekal rezeki. Nah ini ya, yang paling penting kalau kita pengen masuk bulan Ramadan punya apa? Duit. Tuh, ya. Walaupun nggak selamanya pakai duit. Orang dulu kenapa sih? Nah ini orang dulu, cerita orang dulu. Di pulau dulu saya pernah dengar cerita. Orang-orang pulau itu kan kerjaannya konveksi zaman dulu ya. Kalau sekarang udah habis tuh konveksi. Itu mereka itu kalau masuk bulan Ramadan dagangnya getol-getolan bulan Rejab itu. Entar bulan Sa'ban udah menjelang nisfu udah berhenti tuh dagang. Ngapain? Udah nabung duit buat bulan Ramadan. Jadi pas bulan Ramadan udah pul-pulan kagak pakai dagang begitu. Cerita orang dulu. Ya. Makanya di bulan Sa'ban tuh kalau bisa hadirin nih kita udah beli baju buat lebaran. Beli baju jangan bulan puasa aja deh. Beli baju bulan Sa'ban, bulan Rejab nih, bulan sekarang. Kenapa? Entar bulan puasa, udah kita nggak usah beli-beli baju lagi. Coba lihat dah, Ramadan paling bagusnya kapan? 10 malam terakhir. Tapi nyatanya 10 malam terakhir orang lagi sibuk apa? Belanja. Lagi sibuk pulang kampung. Nah, bikin dodol bener tuh, bikin ngaduk sampai tangannya keker kayak adik Rai gitu kan. Iya. Jadi kalau guru-guru kita mengajarkan gimana dah? Fokus dah tuh kita. Ya. Yang nyari duit, ya apalagi yang gojek nih. Ada yang gojek sini. Yang gojek tuh kadang-kadang siang-siang tuh, bukannya puasa malah buka puasa tuh. Nggak kuat banget lihat warteg dikit, maunya mampir aja. Lihat warkop, maunya belok aja hadirin nih.
Fitnah ini. Nah makanya kalau saran saya nih bulan-bulan begini mumpung belum puasa kita kejar tuh nyari duit. Ya. Agar apa di bulan puasa kita punya tabungan. Apalagi ada punya mertua. Ya. Apalagi mertuanya 2. Tuh Masya Allah mertuanya 2 kan repot ya Bang Ramlan ya. Antum mertuanya berapa? 1 di sini kan gitu ya. 1 di Bojong kan kita nggak tahu kan ini namanya orang kan. Apalagi sering keluar kota. Kemana Bang? Ke Bekasi. Padahal ke rumah janda Bekasi kan kita nggak tahu. Ya. Jadi hadirin kita kudu punya persiapan ilmu dan persiapan rezeki bekal tuh ya. Dan yang terakhir ya kita harus punya ya persiapan amal kita tuh ya. Nih contoh nih yang sering orang lupain. Kita kan kalau bulan Rajab baca apa itu kalau habis maghrib? Rabbi firli warhamni watub alayya. Itu dibaca kalau bisa tiap maghrib sama habis subuh. Pertanyaannya, kalau kita baca bulan Rajab, bulan Sa'ban baca enggak? Enggak. Bulan Sa'ban Padahal prinsipnya kita di 3 bulan ini, kata ulama, bulan Rajab bulan nanem, bulan Sa'ban bulan nyiram, bulan Ramadan panen. Artinya apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu adalah hasil dari yang kita tanam di bulan Rajab dan yang kita siram di bulan Sa'ban. Harusnya kita bulan Sa'ban tetap baca istighfar. Tetap baca apa? Istighfar. Cuma kalau nggak mau di masjid, baca dan antara habis sholat. Agar apa tadi? Apa yang kita kerjain di bulan Rajab terus di bulan Sa'ban dan terus sampai bulan suci Ramadan. Nah itu namanya prinsip nanam. Jadi kalau kita nanam, jangan sampai habis kita tanam kita tinggal. Kenapa? Karena yang namanya tanaman, yang namanya biji kudu diisi. Entar habis disiram, dia mulai numbuh, habis tumbuh kita jagain, kita rawat. Entar udah mulai gede, itu pohonan kita cangkok, kita apa tuh? Kita pakein kalau zaman dulu apa namanya tuh ya? Kalau belimbing pakein plastik tuh, pakein kora dibungkus. Agar nanti jangan sampai dimakan sampai kelelawar tuh. Jadi amalan yang udah kita kerjakan di bulan Rajab jaga Pak nih. Ya. Ini kalau nggak salah masih Rajab ya, terakhir kali hari ini ya. Hari ini terakhir kan tuh. Besok Sa'ban tetap baca, cuman masing-masing aja. Ya, Rabbi firli warhamni watub alayya. Bahkan nih kalau sebenarnya ya yang saya baca dalam hadis, bacaan Rabbi firli warhamni watub alayya itu sebenarnya adalah bacaan Rasul pas sholat duha. Jadi Rasul kalau sholat duha baca istighfarnya itu Rabbi firli warhamni watub alayya. Kenapa kok dibaca habis maghrib? Nah ini bid'ah bukan. Nah ini kalau kata orang sebelah kan bid'ah aja bawaannya kan gitu. Kalau kita bukan. Kenapa ulama kita cerdas, ulama kita tahu cara ngajak masyarakat istighfar susah kalau sholat duha karena pada kagak sholat. Ya, udah sholat subuh udah bagus banget itu, apalagi sholat duha. Maka ditaruh di mana istighfar? Pas sholat maghrib. Di mana kalau jamaah maghrib semua mau sholat pasti rame. Ya, bener gak? Di sini kalau paling ramai sholat apa? Subuh. Berapa sab subuh saat di sini? Hah? Sampai belakang penuh mentok. Hah? Kadang-kadang bulan puasa. Biasanya nih kalau kemarin nih subuh sampai berapa sab nih? Berapa sab subuh? 2 sab. Alhamdulillah. Ya. Maghrib berapa maghrib? Berapa sab maghrib? Hah? Bisa 4, bisa 5 tuh. Kalau johor apa johor? Johor? Oh johor berapa johor? Berapa sab? Oh Masya Allah tuh. Bikin anak yang banyak udah. Iya. Artinya apa? Ulama dulu cerdas. Ini bacaan duha. Nah orang kalau duha susah bacanya, baca maghrib bareng-bareng. Ya. Baca bareng-bareng. Rabbi firli warhamni watub alayya. Ya. Nggak ketemu kita amalannya di zaman Nabi nggak ada. Tapi Nabi tiap hari istighfar. Nah makanya tadi Nabi dalam hadisnya setiap hari tobat kepada Allah istighfar sebanyak 70 kali. Setiap hari itu, bukan Rajab doang. Nah makanya latihannya bulan Rajab, Sa'ban diistiqomahin, Ramadan udah lancar. Kenapa? Siapa yang beramal 40 hari, beramal-amalan 40 hari, maka kalau udah 40 hari udah istiqomah ke sononya. Ya. Nanti insya Allah nanti para santri ya yang ikut ke sini semua nanti kalau bisa nih yang belum pernah ikut arbainan ikut arbainan. Arbain ya. Istilahnya arbainan. 40 hari jaga istiqomah. Biasanya ini kalau orang-orang dulu
mulain subuh. 40 hari subuh. Ini kan sekarang bulan Sa'ban nih. Ya. Berapa hari bulan Sa'ban? 30 hari maksimal kan gitu. Entar kita sholat 30 hari, Ramadan 10 hari, namanya arba'in. Siapa yang jaga sholat subuh berjamaah bersama imam di awal waktu 40 hari Allah jaga dari sifat munafik. Nih, Allah jaga dari munafik dan api neraka. 2. Sholat subuh doang. Nah, kalau udah lulus 40 hari sholat subuh, naikin yang 5 waktu. Cuman yang 5 waktu berat ini hadirin. Ada jamaah cerita kemarin, saya itu 40 hari sholat subuh berjamaah. Ujiannya hari terakhir anak saya masuk rumah sakit. Hari terakhir mau 40, anak saya masuk rumah sakit, diuji di situ. Rumah sakit kan susah berjamaah. Kadang ada masjid musola kagak ada imamnya, yang azan yang qomat sendiri di imam sendiri kan gitu. Ini ujiannya berat hadirin. Siapa yang bisa ngelaksanain itu 40 hari, jaminannya 2, nggak bakal jadi orang munafik, nggak bakal masuk neraka. Apalagi yang 40 hari 5 waktu itu benar-benar luar biasa. Itu kalau udah pernah ngelaksanain sekali seumur hidup cukup udah. Yang belum pernah coba. 40 hari sholat berjamaah. Nah, kapan bisa begitu? Bulan puasa. Iya kan? Kapan lagi kita subuh di musola, johor di musola, asar di musola, maghrib di musola, isya di kapan lagi? Bulan puasa. Nah, kadang-kadang kita yang namanya orang kan siang kerja, sore kerja, baru maghrib di musola gitu. Kadang subuh di kerjaan dan sebagainya tuh ya. Makanya mumpung besok bulan Ramadan, bulan puasa, nah kita tanam dah sekarang nih. Kalau kita nanamnya singkong, tumbuhnya singkong. Tumbuhnya singkong. Dia kan nanam singkong, tumbuhnya singkong. Masa nanam singkong tumbuhnya jagung kan nggak mungkin kan? Iya kan contoh. Nanam singkong tumbuhnya singkong bukan jagung. Itu berarti kalau jagung berarti gagal. Artinya yang banyakin istighfar di bulan Rajab, entar di bulan puasa banyak istighfar. Ya. Yang banyakin puasa di bulan Rajab, entar bulan puasa puasa. Makanya ada orang kan giliran bulan puasa nggak puasa. Kenapa? Rajab aja nggak puasa, Sa'ban aja nggak puasa. Makanya Ramadannya berat puasa karena nggak dilatih. Ya. Nah, jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Apa yang kita celengin itu yang akan kita tebok. Ada orang nyelenginnya duit mainan. Masukin duit mainan 100.000, teman duit mainan. Pas dikocok penuh gak? Penuh. Pas dibuka laku gak? Kagak, karena yang ditanam duit. Sama ada orang beramal main-mainan. Sholat main-main, ngaji main-main, ibadah main-main. Tebok di akhirat ntar pas dibuka ternyata amalnya main. Laku gak? Gak laku. Makanya kalau ibadah jangan main, puasa jangan main, sedekah jangan main. Ntar pas kita teboknya sholat, ya Allah, kita kira amal kita penuh, kita kocok berat isinya, ternyata pas kita buka nggak ada, kosong hadirin. Ya. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ibadah puasa semua karena Allah bukan karena dunia. Ya. Nah itu makanya terakhir ya. Jadi kalau kita sudah bisa ngerjain itu semua, niatkan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dibahas bisa bermanfaat buat para jamaah semua sebagai bekal buat kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Mungkin sampai sini kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, rezeki yang halal, yang thayyibah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha, yang berbakti kepada orang tuanya. Allah berikan ilmu pada mereka, ilmu yang manfaat. Allah jadikan mereka alim ulama yang solihin, yang solihat. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا وذرياتنا والحاضرين من أهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.